Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kasus Vina dan Eki. Tangis Saka Tatal pecah saat Saka jadi saksi sidang ke-6 terpidana kasus Vina Cirebon. Dengan suara bergetar, Saka Tatal menjawab seluruh pertanyaan dari Pak Oto Hasibuan. Berikut ini detik-detik Saka Tatal emosi terhadap jaksa dalam PK ke-6 terpidana secara berlangsung. Langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan, pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya. Iya. Baik. Nah, kemudian saya izin yang mulia, ada apa yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Nah, gini aja ya, itu poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Yang mulia, izin yang mulia. Saya bertanya dengan baik. Bentar Pak. Jangan. Oh, takut banget ya. Langsung panik. Ternyata mic-nya buru-buru langsung diambil. Takut banget kalau Saka Tatal hilang kontrol, bisa-bisa mic-nya bisa dilempar ke jaksanya. Ya, pasti Saka Tatal sudah lelah banget ya untuk ngikutin ini. Makanya dia emosi. Tadi bilang dipukulin, diinjak-injak, ya, ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ dipukulin lagi. Terus juga dipukulin pakai gembok. Pukul pakai gembok. Iya. Kemudian Dipukul pakai gembok, terus juga di pas dalam sel di depan tralis rambut dijambak, diadu kepalanya sama tralis. kepala kamu diadu dengan teralis. Iya. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar dari muka, terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan, tapi makannya itu bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi. Kamu disuruh makan pakai mulut langsung ke lantai itu begitu? Iya. Bukan pakai tangan? Bukan. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Nanti disiksa lagi. Saya udah nggak kuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di pakai listrik apa? Pas di situ itu pas di ruangan narkoba. Oh, saudara di strom. Iya, sama yang lainnya Di rumah, di ruangan? narkoba. Oh, pakai cas begitu ya. Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan dijepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang waktu itu? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, ganti polisi, gaplokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja? Tiap kali? Tiap hari. Sampai di depan lapangan yang dekat bendera. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja? Iya. Tiap hari disiksa. Tiap hari disiksa? Iya. Nyampe dipindah ke Polda juga masih disiksa. Baru nyampe di Polda. Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon? Iya. Ya, sampai tangan kamu itu dikasih kursi, Iya. orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya Iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku? Mengaku karena sudah tidak kuat lagi menahan pukulan dan siksaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Ya bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baik, ingat dulu ya, waktu di Cirebon, belum ke Polda nih. Iya. Sebelum pindah ya, supaya frame-nya jangan berbeda nanti ya.
waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, ya kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsem, dikasih balsam. iya, Apa itu balsam? dari mata sampai ke alat. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat Iya. ya bergelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Dalam sel. Ke mata juga ada. Iya. Siapa yang melakukan itu? Itu disuruh sama polisi, kalau nggak mau disiksa lagi. Jadi terpaksa mau nggak mau, terus juga sama cabai kering. Alat kelamin. Nggak mau, terpaksa harus mengikuti kemauannya oknum kepolisian. Jadi kamu dibuka baju gitu. Itu ya. Jadi nggak ditelanjang, jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang, di situ celana panjangnya dipotong. Terus? Iya. Terus besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu, cuma dititipin aja. Jadi pakai balsamnya itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masukin? Pakai tangan masing-masing. Oh, disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak mau disiksa lagi. Oh, jadi balsam dikasih kamu Dari oknum kepolisian. dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Saudara berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam seperti itu? Itu baru pertama aja satu kali. Oh, pertama saja. Dan akhirnya saudara mengaku. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang 1 liter gede itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi, sebelum diminum air kencing itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu? Iya. Tadi yang balsam itu kepada mereka juga begitu? Iya, semuanya. Jadi bukan Saka sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak kencing siapa itu? Nggak tahu itu air kencing siapa, nggak tahu. Tapi Sama yang keberatan tadi majelis soal dipukul hakim itu mohon jangan berulang lagi. Ya, kalau ya pertanyaan itu karena dari awal itu disampaikan terus. Kalau JPU-nya saja bilang hanya dipukul di JPU masih nggak apa-apa. Itu Ini terkait dengan Miranda Rule, izin yang mulia. ya, Bahwa jadi jangan mereka bilang ulang didampingi. soal Siap. dipukulin hakim. Ini Kami sangat menghormati siap. majelis hakim. Terima kasih. Bahwa hak-hak mereka telah diberikan. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Ya, mungkin lebih baik ke depannya diganti pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan apakah ada kekerasan yang dilakukan selama persidangan? Itu mungkin Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia, bukan terkait dengan Saka Tatal. Makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi karena dia bersidang, izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang mulia, dalam memori PK kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan. Kami mengakui di persidangan memang didampingi. Tapi Miranda Rule yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal penyidikan, titik. Tidak sejak awal. Mohon dicatat, tidak pernah kami mengatakan tidak didampingi dalam persidangan. Terima kasih yang mulia. Mohon dibaca lagi. Untuk jasa penuntut umum baik-baik dibaca lagi. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani nggak sih Pak Banyuti sama saya taruhan nyawa? Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Izin yang mulia. tolong penonton ruang sidang tolong dijaga ketitipannya karena ini persidangan Pak. Ya. Bisa tenang. Saudara saksi bisa tenang. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini mencari kebenaran. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum para pemohon. Baik, cukup ya, saya kira. Maka harus diingat baik-baik. Apabila upaya hukum PK yang dilakukan oleh para terpidana dan pihak Saka Tatal diterima oleh majelis hakim dan majelis hakim dalam keputusannya mencantumkan nama-nama
yang sudah melakukan tindakan intimidasi dan melakukan penganiayaan terhadap para tersangka pada saat itu, terpidana saat ini, maka itu salah satu pintu masuk untuk para terpidana dan pihak Sakatatal melakukan tuntutan hukum atau upaya hukum kepada nama-nama yang sudah melakukan tindakan hal intimidatif dan kekerasan atau penganiayaan terhadap mereka. Ingat itu baik-baik. Bahkan apabila upaya hukum PK yang dilakukan oleh para terpidana dan pihak Sakatatal diterima oleh majelis hakim, namun dalam putusannya tidak dicantumkan nama-nama yang sudah melakukan tindakan intimidatif dan kekerasan terhadap para tersangka pada saat itu, terpidana saat ini, tetap para terpidana dan pihak Sakatatal dapat melakukan upaya hukum atau tuntutan hukum terhadap nama-nama yang sudah melakukan tindakan intimidatif dan kekerasan atau penganiayaan terhadap mereka. Ingat itu baik-baik. Banget ya dengan Sakatatal. Dengan penuh keberanian dan suara bergetar, Sakatatal berhasil menjawab semua pertanyaan dari Pak Otto Hasibuan. Ya mungkin Sakatatal juga sudah sangat lelah ya ngikutin kayak gini, makanya dia tadi sempat emosi ngajak jaksa sumpah Banyucis, tapi mungkin jaksanya aja nggak akan berani. Heran banget ya sama jaksanya, nanyanya belibet muter-muter. Tolong bijaklah jaksa, kalian masih punya hati nurani kan? Kalau satu orang yang bersaksi mungkin masih bisa diragukan ya, tapi ini 6 orang loh dengan kesaksian yang sama. Tempat, jam kejadian itu sudah bisa membuktikan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.